Halo, 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 halo. Halo semuanya. Oke, welcome to Sejasik with Mipaga. Sejarah asik bersama Mipa 3. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Orde Baru. Kalian tahu nggak sih Orde Baru itu apa? Terus kenapa ya kira-kira kok bisa Orde Baru ini mengalami kegagalan dalam pemerintahannya? Sebelum masuk ke video pembelajaran, belum afdol dong kalau belum kenalan dengan pemateri kita di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Andrea Ria Pangestu, nomor urut 4. Saya Devi Nagwatiwi, nomor urut 10. Saya Erlangga Dika Kurniawan, nomor urut 13. saya Fikian Fatmafika, nomor urut 16. Saya Marsha Atika Putri Lestari, nomor absen 19. Saya Nuraini Putri Marani, nomor absen 27. Well, lanjut. What we will discuss. Oke, apa sih yang akan kita pelajari atau diskusikan? Nah, di sini kita akan mendiskusikan mengenai Orde Baru pada subbab jatuhnya Orde Baru. Kira-kira fakta apa ya di balik jatuhnya Orde Baru yang belum kita ketahui? Atau lebih jelasnya, apa saja faktor yang menyebabkan jatuhnya masa Orde Baru? Nggak lupa, sebelum materi tentunya ada quotes kali ini. Ada quotes dari Suhogi. Siapa sih Suhogi itu? Suhogi yaitu seorang aktivis Indonesia keturunan Tionghoa yang menentang kediktatoran berturut-turut dari pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto. Ia adalah mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, jurusan Sejarah tahun 1962 sampai 1969. Nah, bunyi dari quotes tersebut yaitu, dunia itu seluas selangkah kaki, jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Dari quotes tersebut banyak hal yang amat berarti. Menurut kalian, hal apa sih yang dapat kita ambil dari quotes tersebut? Silakan kalian isi pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, masuk ke materi Orde Baru. Tentunya kita perlu mengetahui apa sih itu Orde Baru? Orde Baru merupakan tata pemerintahan di Indonesia dengan sistem baru. Orde Baru berlangsung sejak tanggal 11 Maret 1966 hingga 20 Mei 1998. Pada masa pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, yang menyebabkan Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat di berbagai bidang. Indonesia mengalami kemajuan mulai dari bidang ekonomi, pembangunan, politik, hingga pendidikan. Meski pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami masa kejayaan, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan sistem pemerintahan ini mengalami kemunduran loh. Simak pembahasan selanjutnya. Awal mula berakhirnya pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh beberapa faktor yang diawali oleh krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru yang semulanya mengalami kejayaan, namun kini sebaliknya. Hal ini karena nyatanya tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. Apalagi kebijakan politik dan ekonomi pemerintah cenderung memelihara status quo untuk memelihara kekuasaan, ditambah dengan banyaknya penyimpangan kebijakan memunculkan krisis di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Next, ke inti pembahasan yaitu faktor penyebab jatuhnya Orde Baru mengalami berbagai krisis. Di antaranya krisis politik, krisis ekonomi dan moneter, krisis sosial, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Kalian tentunya penasaran kan ada fakta apa aja sih dalam krisis-krisis yang terjadi tersebut? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, krisis politik. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Hal ini dapat dilihat secara de facto atau dalam kenyataannya anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan. Unsur legislatif yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan DPR dalam membuat dasar-dasar hukum dan haluan negara menjadi sepenuhnya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya, dengan keadaan seperti itu mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR dan MPR. Ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa.
Pada tanggal 19 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai kampus yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang terus berdatangan ke gedung MPR. Mereka mendesak Soeharto mundur dari kursi presiden dan menuntut reformasi total. Nomor 2. Krisis ekonomi dan moneter. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Dimulai dari krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh sehingga Bank Indonesia mengakui tidak bisa membendung rupiah terus merosot. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Ditambah Soeharto pada Januari 1998 mengumumkan rancangan anggaran negara absurd karena memasukkan asumsi nilai tukar rupiah yang berlaku 6 bulan sebelumnya. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertemu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan dan akhirnya menjadi krisis multidimensional. Selanjutnya krisis moneter yang ditandai dengan rendahnya mutu sumber daya manusia, tingginya tingkat korupsi di instansi pemerintah, dan kondisi instabilitas politik. Krisis ini merupakan imbas dari ekonomi global yang diduga disebabkan oleh pelaku spekulan. Selain itu, terdapat penyimpangan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sistem perekonomian yang dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi, namun kenyataannya terjadi monopoli ekonomi. Nah, dengan kata lain, sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia merupakan sistem kapitalis. Adapun pola pemerintah yang berlaku yaitu sentralis atau pemerintah pusat. Pemerintahan pusat memegang peran penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan. Adanya pembangunan yang tidak merata menyebabkan terjadinya kesenjangan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan pemerintah di daerah terhadap pemerintahan pusat. Selanjutnya terdapat krisis sosial. Pada akhir pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami gejolak politik yang tinggi. Suhu politik yang semakin memanas ini menimbulkan berbagai potensi perpecahan sosial di masyarakat. Ada dua aspirasi dalam masyarakat, yaitu mendukung Soeharto atau menuntut Soeharto untuk turun dari kursi kepresidenan. Krisis secara horizontal di Indonesia juga mengalami titik puncak. Kondisi kehidupan masyarakat yang sulit ditambah dengan angka pengangguran yang tinggi menyebabkan berbagai benturan sosial. Kerusuhan sistematis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada tanggal 13-14 Mei 1999 menjadi bukti dari adanya pergeseran sosial antar masyarakat. Kemudian beralih ke krisis hukum. Banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru. Kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, pengadilan sangat sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat, karena hakim-hakim harus melayani kehendak penguasa. Hukum juga sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabat, atau para pejabat negara. Masyarakat di Indonesia menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu krisis kepercayaan. Adanya praktik-praktik KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme yang dilaksanakan secara terselubung maupun terang-terangan mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta.
Aksi mahasiswa yang semula damai berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya 4 mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawansi, dan Hafidin Royan. Dalam kasus ini, masyarakat menuntut agar Presiden Soeharto sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Setelah kepulangannya dari Kairo dalam rangka menghadiri KTT Ke-15, tuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri tidak saja dari kalangan mahasiswa atau pihak oposisi, tetapi juga datang dari orang-orang terdekatnya. Berikut merupakan tuntutan penting dari para mahasiswa dengan adanya reformasi pada tahun 1998. Di antaranya 1. Penghapusan duifungsi ABRI. 2. Penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya. 3. Penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Penegakan supremasi hukum. 5. Amandemen UUD 1945. Dan 6. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi. Di sini kami memiliki mini mading. Nah, apa sih yang dipikirkan kalian saat melihat gambar tersebut? Mari kita bahas bersama. Senter dalam gambar itu yaitu gambar Bapak Pembangunan atau biasa dikenal oleh sebutan Bapak Presiden Soeharto. Dimulai dari gambar pertama menunjukkan gambar Presiden Soeharto sedang berpidato. Dalam gambar tersebut, kita bisa mengasumsikan Pak Soeharto berpidato pertama kali pada masa pemerintahnya. Selanjutnya, gambar kedua merupakan gambar yang menunjukkan Pak Soeharto pada hubungan diplomatik Orde Baru pada awal pemerintahan Soeharto. Menteri Luar Negeri Australia saat itu, yaitu Barwick, mengubah haluan dengan mendukung Indonesia atas kontrol terhadap Irian Barat. Karena ada kepentingan lain, Australia yang melihat bahwa peluang kerjasama dengan Indonesia akan lebih menguntungkan. Beralih ke gambar yang ketiga, yang menunjukkan raut wajah Pak Soeharto sangat gembira bersama dengan penduduk dari ras Negroid Papua. Gambar tersebut menjadi salah satu bukti dari kejayaan pada masa Orde Baru kala itu. Kemudian pada gambar keempat, menunjukkan suasana panas pada krisis moneter 1998 yang mengakibatkan banyak warga kehilangan mata pencaharian atau terkena PHK. Kejadian ini sering disebut kerusuhan Mei 1998 yang dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Terakhir, gambar kelima. Dapat kita lihat potret para mahasiswa dengan spanduk yang bertuliskan "Turunkan Soeharto". Hal ini juga mendorong mahasiswa akhirnya mengeluarkan tentukan penting dengan adanya reformasi pada tahun 1998. Nah, gimana nih? Udah pada tahu kan? Selanjutnya, kami membuka sesi pertanyaan. Bagi kalian yang ingin bertanya, bisa langsung menyertakan nama serta pertanyaan di kolom komentar. Nah, itu tadi penyebab runtuhnya masa Orde Baru yang sudah berjalan selama 32 tahun saja. Bisa runtuh karena krisis-krisis yang ada. Oke, kiranya cukup teman-teman untuk diskusi kita mengenai Orde Baru pada subbab jatuhnya masa pertumbuhan. Semoga penjelasan dari kami dapat membantu kalian dalam belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.